Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang organisasi dan manajemen industri. Perkenalkan, saya Latisa Aura Ilmanzani dengan NBI 112. Perkenalkan, nama saya Natania Evelyn dengan NBI 082. Perkenalkan, nama saya Nelly Rahmatuliza dengan NBI 099. Perkenalkan, nama saya Adina Primangsari dengan NBI 118. Untuk yang pertama, di sini ada definisi organisasi. Dapat diartikan, organisasi ini didefinisi sebagai suatu kesatuan sosial yang terdiri dari sekelompok orang yang saling berinteraksi untuk bekerja sama dalam kerangka kerja yang terstruktur. Setiap anggota organisasi ini memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, dibagi secara sistematis untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi dibentuk dengan berbagai wewenang, tanggung jawab, dan pekerjaan yang jelas, sehingga memiliki batasan-batasan yang memisahkan dari entitas lain. Organisasi juga merupakan sistem yang dirancang untuk beroperasi dalam jangka waktu lama dan pola kerja yang terkoordinir dan efektif untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang diinginkan. Di sini ada entitas elemen organisasi. Yang pertama terdiri dari individu, yaitu orang yang bekerja di dalam organisasi, baik itu sebagai karyawan, manajer, dan sebagainya. Di sini mereka berkontribusi melalui pengetahuan, keterampilan, dan yang lainnya. Yang kedua ada kelompok atau tim. Kelompok individu yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Mereka di sini akan bekerja sebagai kelompok atau tim untuk mencapai tujuan dari visi misi yang ada di organisasi tersebut. Yang ketiga, departemen atau divisi, yaitu bagian organisasi yang dikelompokkan berdasarkan fungsi atau area kerja tertentu. Nah, di organisasi ini pasti ada yang namanya divisi atau departemen. Itu bisa membuat mereka mengetahui apa saja sih kerjaan mereka yang harus diampu di dalam situ. Terus yang keempat, ada struktur organisasi, hubungan formal antara individu dan unit kerja dalam organisasi. Yang kelima, ada sumber daya, yaitu semua aset organisasi, termasuk sumber daya manusia, finansial, dan teknologi yang dikelola untuk mencapai target organisasi yang telah ditentukan. Yang keempat, ada stakeholders, yaitu pihak yang berkepentingan terhadap keberhasilan organisasi, baik internal itu seperti pegawai, manajer, pemimpin, maupun eksternal sebagai pemasok. Selanjutnya ada fungsi manajemen organisasi. Fungsi di sini terdiri dari 4. Yang pertama ada fungsi perencanaan atau planning, yaitu fungsi yang berhubungan dengan menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang kedua ada fungsi pengorganisasian atau organizing, yaitu fungsi yang bertujuan untuk memperoleh dan mengatur sumber daya perusahaan baik manusia, modal, dan teknologi untuk dapat secara baik menjalankan rencana yang sudah dibuat dan mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang ketiga ada fungsi pengarahan atau directing, yaitu fungsi yang bertujuan untuk mengarahkan semua kegiatan untuk mencapai tujuan di dalam organisasi tersebut yang akan membantu dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja para anggota sehingga tujuan organisasi akan lebih mudah dan cepat tercapai. Yang terakhir ada fungsi pengawasan atau controlling, yaitu fungsi yang bertujuan sebagai pengendalian dan kontrol dari manajemen terhadap kegiatan operasional organisasi. Apakah organisasi tersebut sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan sesuai dengan arah tujuan organisasi atau belum. Selanjutnya ada peran dalam organisasi. Salah satu peran manajemen adalah peran manajer sebagai seseorang yang memimpin suatu organisasi atau lembaga. Peran manajer untuk menjalankan aktivitas lembaga atau organisasi pada umumnya terdiri dari 3 peran utama,
Yang pertama ada peran desisional, yaitu peran untuk merencanakan strategi dan memanfaatkan sumber daya yang terdiri dari menetapkan sumber daya untuk mengembangkan barang yang inovatif dan jasa atau untuk mengembangkan bisnis. Yang kedua ada peran interpersonal, yaitu peran yang berhubungan dengan anggota di dalam organisasi atau karyawan yang bertujuan untuk mengarahkan dan mengawasi karyawan dan organisasi tersebut. Yang terakhir ada peran informasi, yaitu peran yang bertujuan untuk memperoleh atau menyebarkan informasi yang berkaitan dengan organisasi tersebut. Teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik menjelaskan tentang konsep dan pemahaman teori tentang organisasi di era kuno, yang konsepnya lebih ke menitik beratkan pada tugas-tugas khusus di setiap anggota dalam organisasi. Teori ini mempunyai efek yang sama yang berkembang dalam 3 dasar anggapan sebagai berikut. Teori birokrasi, teori administrasi, dan manajemen ilmiah. Ciri-ciri dari teori organisasi klasik yaitu hierarki yang jelas, pembagian kerja, tanggung jawab, standarisasi prosedur, fokus pada struktur, dan rasionalitas. Lalu contoh dari teori organisasi klasik yaitu teori manajemen ilmiah, scientific management oleh Frederick W. Taylor, teori birokrasi oleh Max Weber, dan teori administratif oleh Henry Fayol. Lalu ada teori organisasi neoklasik. Teori organisasi neoklasik yang dikenal sebagai aliran hubungan manusiawi. Teori neoklasik dikembangkan atas dasar teori klasik yang menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu maupun sebagai bagian kelompok kerjanya. Ciri-ciri teori organisasi neoklasik yaitu hubungan secara psikologis antara satu orang dengan yang lain. Sangat penting untuk meningkatkan sebuah produktivitas yang kemudian muncullah sebuah kerjasama antara manajemen dan karyawan atau anggota organisasi agar bisa mencapai tujuan yang sudah terencana. Kemudian ditambah dengan beberapa pelatihan-pelatihan bagi karyawan agar bisa lebih produktif lagi, serta mengembangkan hubungan antara manajemen dengan karyawan untuk lebih memajukan kerjasama mereka dengan supervisor yang ada. Contoh teori organisasi neoklasik yaitu teori kebutuhan sosial oleh Elton Mayo, teori kepemimpinan partisipatif oleh Douglas MacGregor, dan teori kebutuhan manusia oleh Abraham Maslow. Teori organisasi modern. Teori ini merupakan gabungan antara teori klasik dan neoklasik. Teori modern kerap disebut teori terbuka. Menurut teori ini, semua unsur yang ada pada organisasi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Mereka juga bergantung antara satu dengan yang lainnya. Ciri-ciri teori organisasi modern yaitu fokus pada kinerja dan efisiensi, pendekatan sistem, adaptabilitas dan fleksibilitas, penggunaan teknologi kepemimpinan transformasional, partisipasi dan keterlibatan karyawan, dan orientasi pada inovasi dan kreativitas. Contoh teori organisasi modern yaitu teori sistem, teori kontingensi, teori jaringan, teori konstruksi sosial, teori agensi, teori inovasi organisasi, dan teori budaya organisasi. Siklus hidup organisasi. Pada tahap pertama yaitu ada tahap kelahiran, organisasi baru dibentuk dan mulai beroperasi seperti pembentukan visi dan misi, pembentukan struktur organisasi awal dan peran-peran kunci, mendapatkan sumber daya seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi untuk mendukung operasi dan pengembangan produk atau layanan. Tahap kedua yaitu pertumbuhan. Organisasi mulai berkembang secara signifikan dan mulai tumbuh dari segi ukuran, jumlah pelanggan atau volume produksi. Organisasi mengembangkan struktur manajemen yang lebih formal dan mulai mengadopsi proses-proses yang lebih efisien. Permintaan produk atau layanan meningkat dan organisasi mulai menghasilkan keuntungan yang lebih signifikan. Tahap ketiga yaitu ada penurunan. Setelah mencapai puncaknya, organisasi mungkin mengalami penurunan karena berbagai faktor. Penurunan permintaan produk atau layanan organisasi, proses internal menjadi kurang efisien atau inovasi berkurang, munculnya pesaing baru atau teknologi yang lebih maju. Organisasi mungkin kehilangan fokus terhadap inti bisnis atau gagal beradaptasi dengan perubahan pasar.
Tahap keempat yaitu ada kematian. Tahap ini dapat terjadi karena kebangkrutan atau keputusan yang menghentikan operasi. Tahap ini melibatkan organisasi mulai mengurangi kegiatan operasionalnya secara bertahap, pengurangan tenaga kerja, aset-aset organisasi dijual untuk menutup utang atau memaksimalkan nilai sisa perusahaan. Kemudian organisasi berhenti beroperasi. Contoh siklus hidup dari industri manufaktur. PT Maju Express Indonesia dan PT Mahakarya Sukses Indonesia atau Mito Group. Mito Group sebagai salah satu produsen ponsel lokal di Indonesia bisa diuraikan dalam beberapa tahap, mulai dari awal kemunculannya hingga berkembangnya di pasar. Berikut adalah tahapan-tahapan siklus hidupnya. Tahapan pertama yaitu ada kelahiran. Mito berdiri sejak tahun 1999 dan mulai memasuki pasaran Indonesia tahun 2006 sebagai salah satu pelopor merek ponsel lokal di Indonesia. Mito, Mito dikenal sebagai produsen ponsel fitur atau fitur pons dengan harga terjangkau menarik konsumen di segmen menengah ke bawah. Produk pertama yang diluncurkan sebagian besar masih berupa ponsel fitur, bukan smartphone. Pada tahap ini, Mito harus menghadapi tantangan untuk membangun merek dan mendapatkan kepercayaan konsumen. Karena pasarnya sudah mulai didominasi oleh produsen global seperti Nokia, Samsung, dan Sony Ericsson. Pada tahap kedua yaitu ada pertumbuhan. Memasuki tahun 2010-an, pasar ponsel global mulai bergeser ke arah smartphone. Mito mengikuti tren ini dengan meluncurkan beberapa ponsel pintar berbasis Android yang menyasar segmen pasar kelas menengah dan bawah. Produk yang diluncurkan yaitu Mito Series A300 dan Mito Fantasy Series. Mito mengalami peningkatan penjualan yang signifikan, terutama di segmen pengguna pertama kali dan pengguna yang mencari ponsel pintar dengan harga yang terjangkau. Pada tahap ini, Mito menggunakan strategi pemasaran agresif dengan promosi di media cetak, iklan TV yang dibintangi beberapa artis terkenal pada masa itu, dan bermitra dengan operator telekomunikasi untuk paket bundling. Penjualan meningkat, produk lebih bervariasi, smartphone berbasis Android mulai mendominasi. Dengan bermodal produk berkualitas dengan harga terjangkau, Mito mampu menarik perhatian pasaran domestik. Terbukti pada akhir tahun 2012, Mito berhasil menjadi 3 besar vendor ponsel terbesar di Indonesia. Hal ini dapat diperoleh dengan melebarkan jaringan distribusi yang terbesar merata di seluruh Indonesia. Pada tahap keempat yaitu penurunan. Memasuki tahun 2014-an, pasar ponsel pintar di Indonesia semakin kompetitif dengan kehadiran merek-merek global dan regional seperti Xiaomi, Oppo, Vivo, dan Realme. Merek-merek ini menawarkan ponsel dengan spesifikasi yang sangat tinggi dan harga yang kompetitif yang mulai mengerus pangsa pasar Mito. Di tengah persaingan ini, Mito mulai tertinggal dalam hal inovasi. Produk mereka cenderung memiliki spesifikasi yang lebih rendah dibandingkan merek-merek pesaing. Sehingga daya tarik mata konsumen mulai berkurang. Konsumen mulai beralih ke merek-merek global yang menawarkan kualitas dan fitur yang lebih unggul. Mito tetap ada, tetapi pangsa pasarnya menurun drastis. Beberapa model baru tetap diluncurkan, namun tidak sepopuler masa jayanya. Pada tahap keempat, yaitu kematian. Setelah beberapa tahun menghadapi persaingan yang ketat dan penurunan penjualan, Mito mulai mengurangi jumlah produk yang mereka luncurkan. Meskipun tidak sepenuhnya keluar dari pasar, Mito beralih fokus dari volume tinggi ponsel pintar ke segmen produk-produk niche atau perangkat yang lebih sederhana. Mito melakukan restrukturisasi model bisnis dengan perusahaan beralih ke pengembangan produk lain di luar ponsel pintar, seperti perangkat elektronik rumah tangga atau aksesori digital. Mito memilih untuk menjual peralatan elektronik lainnya, seperti mesin cuci mini, air fryer, dan oven listrik yang diberi nama Fantasi, yang pernah disempatkan pada seri ponsel Android mereka. Selain itu, Mito juga mulai memasarkan produk seperti rice cooker, blender, dan lainnya. Produk-produk tersebut cukup diminati dengan konsumen setia terutama dari kalangan ibu-ibu. Mito tampaknya memahami dengan baik cara untuk tetap bertahan di dunia bisnis.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun ketikan, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.